Ya, kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasi yang kami rangkum. Ini adalah titik rawan banjir di Jakarta, pemirsa. Di Jakarta Barat ini ada sejumlah titik, Kembangan Utara, Rawabuaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Cengkareng, Grogol, Petamburan, dan juga Kalideres. Ini adalah sejumlah titik di Jakarta Barat yang kemarin mengalami banjir akibat curah hujan yang tinggi. Berikutnya kita bergeser ke selatan Jakarta. Ini kawasan Cipete Utara, kemudian Petogokan, Cipulir, Pondok Pinang, dan juga Ulu Jami ini juga terendam oleh banjir. Pada saat hujan mengguyur wilayah Jakarta setidaknya 2 hari terakhir inilah pemirsa. Nah, kita bergeser ke wilayah Jakarta Timur. Ada wilayah Cawang, Balekambang, Kampung Melayu, Bidara Cina, dan juga Cililitan yang juga tidak luput dari genangan banjir. Nah, ini juga yang termasuk wilayah cukup banyak terendam banjir. Wilayah Jakarta Utara ada daerah Koja, Penjaringan, Pluit, Ancol, Pademangan Barat, Pademangan Timur, Kelapa Gading, dan juga Tanjung Priuk. Cukup tinggi pula banjir yang menggenangi wilayah Jakarta, bahkan sampai ketinggian maksimalnya 100 cm atau 1 meter. Nah, ini di Jakarta Pusat pun juga tak luput dari banjir. Ada wilayah Kebon Melati, Petamburan, Bendungan Hilir yang juga terendam oleh banjir. Oke, baik Prof. Muslim, kalau kita lihat dari catatan sejumlah titik yang terendam banjir, sepertinya tidak ada yang tidak terendam ya, semuanya adil nih, ada yang terendam banjir, utara, timur, selatan, barat, bahkan sampai pusat. Apa yang terjadi di Jakarta, Prof? Itu seperti yang disampaikan oleh pejabat gubernur, di utara itu hujannya sangat ekstrim. Jadi kalau kita lihat curah hujannya itu merah semua itu yang Jakarta Utara itu ya. Sampai 200 sampai 368 gitu kan ya. Terus kita lihat ini kan bukan pertama kali. Betul. Masyarakat kan bosan dengar oh ini hujan ekstrim, kita sistemnya cuma 150, Pak Anies malah bilang 100. Tapi zaman Pak Anies cepat kering loh gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Ya. Jadi pertanyaan pertama, perbesar pompa. Masuk akal kan? Pompanya tinggal beli pompa yang banyak. Ya. Tapi ingat kalau kita perbesar pompa, kalau salurannya tidak diperbesar, akan dibawa kemana air-airnya pompanya di pompa ini, Prof? Untuk ngisep air dari mana? Jadi drainasenya juga harus besar. Oke. Nah, drainasenya harus besar, ruangannya itu tidak ada. Nah, itu jadi kendala. Terus apakah kita harus menyerah? Enggak. Untuk mengurangi kebutuhan pompa, itu kita bisa bangun dengan waduk. Jadi waduknya itu dikeringkan dulu sebelum hujan datang. Waduknya kita keringkan, hujannya pergi ke waduk, pompanya jadi lebih kecil kebutuhannya. Dan salurannya juga lebih kecil. Jadi ada lagi, untuk menuju waduk harus saluran besar juga kan. Bagaimana kalau waduknya itu yang dicanangkan oleh Pak Anies itu sumur-sumur resapan. Tapi sekali lagi kalau daerah utara kan kurang menyerap, ya kan? Ya kita buat tampungan-tampungan sementara lah, gitu kan ya, untuk masing-masing daerah itu. Seperti di pabrik kakak saya di Jatake itu air tanahnya cuma 1 meter. Jadi sumur resapannya kan nggak mungkin. Jadi tampungannya tuh di atas tanah. Gitu. Dia buat tampungan, karena nggak banjir lagi. Gitu. Jadi solusinya bukan wah dana kurang atau apa. Bukan itu solusinya. Dana itu kalau kita bicara hard infrastructure. Dan hard infrastructure juga tidak memberi jawaban kan. Jadi kita itu solusinya adalah green infrastructure. Green infrastructure. Atau naturalisasi yang didengungkan oleh Pak Anies dan Pak Sandiaga itu. Tapi naturalisasi itu suatu penamaan yang keliru. Naturalisasi sebetulnya kan perubahan warga negara kan ya. Justru yang green infrastructure itu yang normalisasi itu yang mempertahankan sungainya berkelok, ada bank banjir. Jadi kalau mau menyelesaikan banjir Jakarta ini, karena ada land subsidence di utara, jadi kita harus memompa
Kalau kita perbesar pompa, kita harus perbesar saluran drainase dan ruangannya tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan? Bikin waduk lah, bikin sumur resapan, green infrastructure, dan itu murah dan mudah. Oke, murah dan mudah. Tapi susah dimengerti oleh Pak Firdaus dan politisi itu. Coba kita cek nanti Pak Firdaus apakah cukup mengerti mengenai green infrastructure ya. Tapi Bang Rizal dulu, Bang Rizal kalau kita lihat dari perjalanannya gubernur ke gubernur yang lainnya ketika mengatasi ataupun kemudian memecahkan masalah banjir ini seperti apa? Apakah cukup ada kemudian inovasi yang dilakukan dari setiap proses pembenahan tata kota sehingga bisa menekan terjadinya banjir begitu? Seperti apa Bang Rizal? Ya, kita bisa lihat dalam Master Plan 6585 itu ruang hijau itu sampai 37,5%. Artinya orientasi akan ingatan gitu ya bahwa Jakarta itu identik dengan kota hijau atau kota biru itu kuat. Kayak tadi saya jelaskan kan mayoritas nama tempat di Jakarta sebenarnya identik sama pohon, bahkan ada hutan gitu ya. Banyak yang pakai nama yang identik dengan air. Tapi makin kesini tuh sebenarnya Jakarta itu semakin warnanya abu-abu, aspal dan beton. Melulu beban infrastruktur, penyedotan penggunaan air tanah yang masif gitu. Nah jadi buat saya ada dua ya sebenarnya pendekatan yang bisa kita catat. Satu Bang Ali waktu itu ya. Belum ada Walhi, belum ada Greenpeace, belum ada belum ada Departemen Lingkungan Hidup. Dia bikin program penanaman 1 juta pohon untuk Jakarta ya. Lalu dia beri penghargaan untuk rumah-rumah yang seperti diceritakan oleh Prof. Muslim tadi itu mengadopsi arsitektural ruang yang lebih, dulu belum ada istilahnya green ya, tapi ruang hijau sebenarnya kayak gitu. Lalu kemudian arahnya sama sebenarnya. Iya sebenarnya waktu itu pengetahuannya belum seperti hari ini gitu. Nah hari ini pada waktu Gubernur Anies kita bisa ngerasain sesuatu yang dianggap aneh begitu ya oleh masyarakat Kota Beton disuruh meresapkan air begitu. Itu sebenarnya satu proyek kesadaran bahwa Jakarta ini harus dibuka ruangnya, yang ruang abu-abu itu harus dikalahkan, harus dikurangi begitu ya, dan memberi ruang untuk hijau dan biru lebih besar. Karena sebenarnya itu pelajaran yang menurut saya sangat sederhana ya. Pelajaran kepada awal pertama upaya untuk menyelesaikan masalah banjir di abad kelima. Nama orangnya itu Raja Purnawarman. Dia itu bikin upacara ya buat sodetan karena dia tahu banget bahwa untuk kerajaannya dia harus mempertahankan air. Waktu musim panas itu kita sangat kering, waktu musim hujan sangat basah. Jadi air jangan dibuang-buang, harus dipanen. Nah itu ajaran yang pertama sebenarnya. Jadi di Jakarta kita harus hidup memberi ruang untuk yang hijau sama yang biru sebenarnya. Baik, memberi ruang untuk yang hijau dan biru. Pak Firdaus, apa betul sih, ditahan dulu Prof, apa betul sih tadi yang disampaikan oleh Prof Muslim ini, emang nggak paham mengenai green infrastruktur, belum dipikirkan kah Pak Firdaus? Saya pikir bukan nggak paham, karena saya yakin teman-teman di Kebun Siri maupun di Amerika Selatan juga paham. Tapi apapun juga tadi bahwa pendekatan dengan tadi infrastruktur, kemudian juga dengan pendekatan green infrastructure, dua-duanya harus dikombinasi. Ruang terbuka hijau di Jakarta saat ini cuma 5,6% lah. Bayangkan, tadi kalau JJ bilang tadi ya, 37% di Undang-Undang Tata Ruang minimum 30%. Faktanya di Jakarta cuma 5,6% saat ini. Ruang terbuka biru kita lebih sedikit sekali. 3%. Gitu kan. Itu sangat sedikit sekali gitu. Karena sehingga pendekatan green infrastructure saya setuju sekali. Karena saya punya mata kuliah di UI ya, yang saya desain namanya juga itu gitu ya. Kenapa? Karena memang kita berpacu dengan waktu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa terkait dengan Jakarta, ya kan kita punya tadi, ya 13 sungai itu hulunya di luar DKI Jakarta. Kita harus kerjasama dengan mereka, bagaimana kemudian mereka membangun sistem retensi. Retensi itu bisa alami itu ya pohon-pohon, vegetasi. Ada yang kemudian non alami, yaitu adalah tadi membangun bendungan yang kita bangun, ya tadi, Sukamahi dan Ciawi. Ya. Tetapi kan tidak cukup dengan beban air limpasan yang semakin tinggi. Dulu kan ketika masih vegetasinya banyak, yang turun 100 meresap 80, 20 yang dilimpaskan. Sekarang dibalik. Ya, yang melimpas 80, yang kemudian meresap 20, sehingga kemudian ini yang harus kita kelola. Makanya butuh tadi infrastruktur yang membangun punya retensi sistem tadi.
kembali lagi ke ruang dan biaya, ya. Nah, makanya kemudian pasca banjir 2007, ya, Pak Muslim Muin nggak setuju dengan saya karena memang tidak bisa membebaskan sungai di permukaan. Oke. Kemudian saya propose bikin sungai di bawah tanah, atau mungkin bikin reservoir di bawah tanah seperti yang ada di Tokyo, gitu kan. Tetapi kan tadi, ya teman-teman berpikirnya bahwa pendekatannya ya dengan cara ya tadi bikin resapan. Resapan itu kalau udah jenuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ingat loh, nggak ada batasnya gitu. Kalau hujan berhari-hari kan muka airnya naik. Ya ada batasnya, bukan berarti tidak bagus. Ya penempatan resapan di mana, kalau di selatan oke, kemudian tadi kalau di tengah sampai ke utara kan memang tidak mungkin dibikin masif baik, gitu Pak kan. Firdaus. Nah, pendekatan ini tentunya harus dikombinasi. Ya makanya kemudian tadi bagaimana memperbesar ruang terbuka hijau, baik yang vertikal maupun yang kemudian di roof dan kemudian juga yang ada alami, kemudian kita bikin sistem tadi spawn city tadi gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa debit yang kita tampung makin lama makin meningkat. Oke, baik, itu yang dijawab oleh Pak Firdaus. Gimana Prof menanggapi? Bukan tidak paham kok. Pak Firdaus ini salah pokir ini. Gimana salahnya Prof? Dia mikirnya gini, bahwa sumur resapan di DKI adalah solusi untuk banjir kiriman. Itu nggak mungkin. Saya nggak bilang banjir kiriman, kan tadi kita punya banjir, genangan, dan rob. Tangkap penjelasan saya bahwa Jakarta punya isu terkait dengan banjir kiriman, jadi saya teruskan, saya dulu yang ngomong. Dan rob. Kalau bicara Jakarta kan kita bicara seluruhnya. Baik. Makanya Pak Muslimin kadang-kadang nggak paham dengan isu tadi. Pak Firdaus, kita bergantian. Prof, gimana Prof? Coba dipahami yang disampaikan Pak Firdaus. Naturalisasi atau green infrastructure untuk DKI adalah solusi untuk catchment area DKI, bukan untuk banjir kiriman. Jadi sumur-sumur resapan untuk banjir kiriman tadi ya buatnya di Bogor, di hulu sana, bukan di Jakarta gitu. Nah itu bukan wewenang Gubernur DKI. Jadi disinilah peran seorang presiden sebetulnya gitu kan ya. Nah dan juga untuk masalah banjir ini perlu leadership yang kuat. Pak Anies itu seperti manis gitu ya, ramah, tapi dia tegas 6 jam harus kering. Sekarang berapa jam? Jadi ada target dan punya leadership yang kuat dan itu. Dan satu lagi tentang tadi waduk tadi. Waduk itu kan harus kering sebelum hujan datang. Bagaimana hujan datang kalau BMKG cuma bilang ini hujan lebat, ini tidak lebat, tidak bisa prediksi seperti itu. Harusnya diperlukan seperti apa informasinya, Prof? Sehingga langkah antisipasinya lebih optimal? Harus dalam angka yang 368 mili tadi, daerah sini 365, itu harus dalam angka. Ada, dan itu ada dari BMKG, tapi dari Badan Luar Negeri, dari signature itu, berapa ini curah hujannya? 3 hari sebelumnya sudah diprediksi itu. Itulah yang kami lakukan waktu di TGUPP. Jadi 3 hari sebelum hujan lebat itu datang, udah saya kasih ingat itu Kasudin dan dinas itu kan kosongkan kali-kali, waduk. Karena ketika sudah ada angka bisa dihitung dan bisa diprediksi langkah antisipasi yang tepat seperti apa. Dan itu yang kita lakukan, makanya kita bisa mencapai target kering dalam 6 jam. Jadi gunakan ilmu-ilmu hidrodinamika itu. Tidak hanya kalau early warning untuk banjir akibat hujan lokal, itu early warningnya harus dari hujan. Tapi kalau early warning, kalau hujannya di Katulampa sudah ada. Jadi supaya jangan terus menyalahkan hujan lebat ya Prof ya, tapi betul-betul diantisipasi dengan baik. Supaya pompanya itu tidak besar, bikinlah waduk, bikinlah sumur resapan, murah dan mudah. Rumah saya tidak ada air hujan yang keluar, alhamdulillah tidak membanjiri Bandung Selatan. Baik. Sepertinya sebenarnya masih bisa diantisipasi kok dengan maksimal, dengan optimal. Kalau angkanya ini sebenarnya ada, bisa dihitung. Ini makin seru untuk membahas PR Jakarta yang belum usai lah sampai sekarang ya. Tapi ditahan dulu ya Bapak-Bapak, kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.